Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu klasifikasi derajat asma. Jadi di sini klasifikasi asma bronkial itu kurang lebih ada 3. Yang pertama itu asma ekstrinsik, itu yang biasanya disebut dengan asma alergi. Kemudian ada intrinsik, biasanya disebut dengan asma non alergi. Kemudian ada kombinasi antara asma ekstrinsik dan asma intrinsik. Di sini asma yang disebabkan karena non alergi itu biasanya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama exercise induce asma. Maksudnya di sini itu adalah asma yang diinduksi oleh berolahraga. Kemudian ada obat NSAID. Obat NSAID yang paling umum menyebabkan kekambuhan asma pada orang yang sudah memiliki riwayat asma itu contohnya adalah aspirin. Kemudian di sini ada psikis. Biasanya orang yang sudah memiliki riwayat asma, ketika ada tekanan secara psikis atau psikologis, itu maka asmanya akan kambuh. Ini gambaran dari exercise induced asma. Jadi ketika sedang berolahraga, itu kalau pada orang yang sudah memiliki riwayat asma, itu bisa jadi asmanya akan kambuh. Nah, ini perbedaan antara asma alergi dan non-alergi. Kurang lebih dilihat dari 7 poin. Yang pertama itu timbulnya asma. Untuk asma alergi itu biasanya mulai timbul ketika anak-anak. Namun untuk asma non-alergi biasanya timbul setelah dewasa. Kemudian poin kedua itu keluarga dengan asma. Untuk asma alergi itu ada riwayat keluarga yang memiliki penyakit asma. Untuk asma non-alergi itu tidak ada riwayat keluarga dengan asma. Yang ketiga itu alergi pada saat bayi. Pada asma alergi biasanya orang tersebut sudah mengalami alergi sejak bayi. Namun untuk asma yang non-alergi itu tidak ada alergi sejak bayi. Kemudian penyebab. Untuk poin keempat, penyebab untuk asma alergi itu biasanya penyebabnya house dust mite. Contohnya itu misalnya hewan yang ada di rumah atau hewan peliharaan, bisa juga debu, kemudian tungau yang seperti saya bahas di video sebelumnya. Kemudian untuk asma non-alergi itu biasanya disebabkan oleh cuaca dan lingkungan. Contohnya di sini cuaca itu ketika udara dingin, kemudian lingkungan, misalnya lingkungan yang polusinya besar itu bisa memacu timbulnya asma. Kemudian poin kelima itu dilihat dari skin test alergi. Untuk pasien dengan asma alergi itu skin testnya akan menghasilkan hasil positif, kemudian asma non alergi akan negatif. Untuk poin keenam itu kadar IgE, imunoglobulin E di dalam darah. Untuk asma alergi meningkat, kemudian untuk non alergi normal. Kadar IgE ini jadi meningkat karena memang IgE ini berperan dalam proses atau perjalanan alergi atau reaksi hipersensitivitas di dalam tubuh kita. Kemudian poin ketujuh itu riwayat penyakit. Untuk pasien dengan alergi, biasanya pasien ini sudah memiliki riwayat rinitis alergi. Kemudian yang non alergi tidak ada hubungan dengan penyakit, tapi lebih banyak hubungan dengan pekerjaan orang tersebut. Nah, ini klasifikasi derajat asma yang saya ambil dari PDPI 2004. Itu asma diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama intermiten, kemudian persisten ringan, ada persisten sedang, dan persisten berat. Ini klasifikasi asma itu dilihat dari 6 poin. Poin pertama gejala, kemudian serangan, gejala pada malam, nilai APE, harus puncak ekspirasi, kemudian FEV, nilai ekspirasi paksa, kemudian APE variabel. Nah, untuk nilai APE, FEV ini
didapat dari hasil tes spirometri atau uji faal paru dengan menggunakan spirometer. Di sini kita akan melihat dari 3 poin di atas. Yang pertama gejala, kemudian serangan, dan gejala malam. Untuk asma dengan klasifikasi intermittent, gejalanya biasanya terjadi kurang dari 1 kali per minggu. Kemudian persisten ringan itu lebih dari 1 kali per minggu. Kemudian persisten sedang itu tiap hari muncul gejala. Dan persisten berat itu gejalanya terjadi secara terus-menerus. Kemudian kita lihat dari poin serangan. Untuk asma intermittent, serangannya hanya singkat dan ringan. Biasanya dengan beristirahat itu dapat pulih kembali. Untuk persisten ringan, itu aktivitas dan tidurnya sudah terganggu. Persisten sedang pun demikian, aktivitas dan tidur pasien sudah terganggu. Persisten berat, itu bahkan sudah sulit untuk beraktivitas maupun tidur karena gejala yang sering timbul. Untuk gejala malam, asma intermittent itu kurang dari 2 kali per bulan. Kemudian persisten ringan itu lebih dari 2 kali per bulan. Persisten sedang itu lebih dari 1 kali per minggu. Kemudian persisten berat itu sering timbul bahkan terus-menerus. Kemudian pokok bahasan selanjutnya itu adalah penata laksanaan asma. Nah, saya sering mendapatkan pertanyaan dari orang-orang, bisakah asma disembuhkan? Saya yakin kalian pun sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Nah, di sini saya akan membahas sedikit apakah asma tersebut bisa disembuhkan. Nah, bisakah asma pada anak disembuhkan? 80% itu bisa berhenti dengan melakukan pengobatan. Namun 20% itu akan terus berlanjut. Jadi di sini yang saya bold, di sini asma itu dapat dikendalikan. Namun asma tidak bisa disembuhkan. Terlebih penyebab asma tersebut adalah faktor genetik. Maka asma tersebut tidak bisa disembuhkan, tapi asma tersebut dapat dikendalikan agar dia tidak mengalami peningkatan klasifikasi atau perburukan gejala dan tidak sering kambuh atau tidak mengalami eksaserbasi akut seperti yang sudah kita bahas di video selanjutnya. Jadi ketika nanti kalau kalian mendapatkan pertanyaan apakah asma bisa disembuhkan, itu jawabannya asma hanya dapat dikendalikan. Seperti itu ya. Dikendalikannya dengan menggunakan apa? Dikendalikannya dengan menggunakan terapi, baik terapi non-farmakologi maupun terapi farmakologi. Nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, ini penata laksanaan asma. Semoga kalian masih ingat dan familiar ya dengan bagan ini yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi di sini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh genetik dan pengaruh lingkungan terhadap terjadinya inflamasi pada saluran pernafasan atau bronkus yang menyebabkan penyempitan saluran nafas sehingga menimbulkan batuk-batuk, sesak, dan bengih. Nah, untuk penata laksanaan asma, itu yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah mengontrol faktor lingkungan. Artinya di sini kita harus menghindari paparan alergen agar gejala asma itu tidak kambuh seperti itu. Kemudian inflamasi di sini karena ada proses inflamasi pada orang dengan asma, itu maka obatnya adalah antiinflamasi. Yang sering digunakan di sini adalah golongan kortikosteroid. Kemudian, karena pasien asma mengalami penyempitan saluran nafas, maka kita membutuhkan suatu agen untuk memperluas saluran nafas atau bronkus yang disebut dengan bronkodilator.
Karena penyempitan saluran nafas di sini disebut dengan bronkokonstriksi. Jadi kita membutuhkan agen bronkodilator untuk mendilatasi saluran bronkus. Nah, ketika gejalanya sudah timbul, batuk-batuk, sesak, dan bengih, maka kita akan membutuhkan terapi oksigen. Untuk pasien sesak biasanya akan diberikan terapi oksigen, dan untuk pasien batuk itu biasanya diberikan ekspektoran. Ekspektoran di sini adalah obat untuk batuk berdahak. Kenapa obat untuk batuk berdahak? Karena biasanya batuk pada pasien asma itu merupakan batuk berdahak hasil dari rangsangan 3 mediator yang ada di saluran pernafasan tadi kepada mukosa bronkus sehingga memproduksi adanya sekret. Nah, dari semua bagian ini semuanya itu bisa kita lakukan pengendalian agar asmanya bisa terkontrol. Yang satu yang tidak bisa kita kendalikan di sini adalah genetik asma. Karena ini sudah faktor keturunan, maka tidak akan bisa kita kendalikan. Nah, ini salah satu contoh bronkodilator yang sering digunakan, yaitu yang berbentuk inhalasi, sediaan aerosol ya. Semoga kalian sudah familiar terhadap sediaan ini. Nah, tujuan penata laksanaan asma di sini sebenarnya ada 2 hal, yaitu menghilangkan dan mengendalikan gejala asma dan membuat asma tersebut menjadi terkontrol. Nah, apa yang dimaksud dengan asma terkontrol? Asma terkontrol itu seperti apa sih? Dan pada kondisi bagaimana sih asma seseorang tersebut dibilang terkontrol? Ya, ini dia. Jadi asma tersebut dikategorikan asma terkontrol apabila gejalanya minimal atau bahkan tidak ada. Kemudian tidak ada keterbatasan dalam melakukan aktivitas apapun. Kemudian tidak memerlukan obat bronkodilator. Kemudian nilai APE-nya kurang dari 20%. Nilai APE normal atau mendekati normal. Kemudian tidak mengalami efek samping obat dan tidak pernah dilarikan ke unit gawat darurat. Bagaimana melakukan penilaian terkontrolnya asma dalam praktek sehari-hari? Jadi, kita mempunyai instrumen untuk menilai apakah asma tersebut terkontrol atau tidak, yang disebut dengan asma control test. Ini merupakan semacam kuesioner yang akan kalian tanyakan kepada pasien asma, kemudian nanti akan kalian hitung skornya pasien tersebut berdasarkan jawaban pasien itu. Di sini ada 5 pertanyaan yang harus kalian isi atau yang harus diisi oleh pasien yang kemudian akan kalian olah sehingga kalian mendapatkan nilai dari kontrol asma pasien tersebut. Di sini nilainya. Ketika nilai pasien tersebut 25, maka pasien tersebut pencapaiannya adalah total kontrol. Kemudian ketika skornya 20 sampai 24 itu statusnya on target. Artinya asma terkontrol baik tapi belum mencapai total kontrol. Kemudian ketika kurang dari 20 skornya itu off target. Berarti asma pasien tersebut belum terkontrol. Sehingga pasien tersebut masih harus melakukan terapi dengan baik untuk meningkatkan status pengontrolan asmanya. Nah, jadi di sini kuesioner ini akan diisi dan masing-masing jawaban pasien tersebut ada nilainya ya. Nilai maksimal adalah 5, sehingga jika dikalikan 5 kali 5 maka akan mendapatkan skor 25. Jadi asma control test ini juga kedepannya itu dapat kalian gunakan untuk penelitian apabila ada yang tertarik untuk meneliti tingkat pengontrolan asma pada pasien asma. Itu kuesioner yang dianjurkan itu adalah kuesioner ACT ini atau asma control test.